Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. An Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah dalam sebagian besar kitab, hadis diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, artinya dan. Sebagaimana terjemahan di atas, maka keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf au, maknanya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran. Masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan tersendiri. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Dan meskipun bentuknya berbeda-beda, derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain atau kenikmatan dunia itu lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya. Tentu membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qori rahmatullah alaih bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tusturi rahmatullah alaih berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati. Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan arsy ilahi ketika hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Mana yang dari Filipina sama ini? Sini, Firman. Yang kemarin lagi kita ngobrol lagi sebentar. Jelas, Kang. Enak yang Filipina luar Kamboja. Biar kita ada ini. Yang dari Kamboja mana? Sini. Panggil. Manggilip. Ini dulu Bang. Ini dijelasin. Sekarang saya ingin menjelaskan yang pertama, dijelaskan apa yang menyebabkan antum ini semangat jauh-jauh dari kampung halaman pesantren di Jawa Timur. Kan nggak gampang tuh, biasa hidup enak sama orang tua, makan enak, main dan lain-lain. Antum sejak umur berapa belajar Quran pesantren? Sejak umur berapa? Alhamdulillah saya pesantren sejak umur lulus SD 13 tahun lah. Sekarang umur 13 tahun, berarti udah 7 tahun ya. Nah, 10 lah. 10 tahun. Apa yang menyebabkan untuk punya semangat gitu? Yang pertama karena dukungan orang tua lah ya, dorongan orang tua juga. Awal-awal ya namanya anak kecil ya, suruh pisah sama orang tua tuh rasanya gimana gitu kan, berat gitu. Cuman ya karena disemangatin, diiming-imingin dulu biasa anak kecil kan, ntar dikasih ini kasih itu. Ya alhamdulillah akhirnya masuk pondok juga, ya nikmatin juga akhirnya. Alhamdulillah. Karena kita punya banyak teman kan. Suka duka di pondok itu kan ada juga anak yang nakal, ada juga kadang-kadang duitnya dimintain sama yang agak-agak preman, ada juga kan, satu dua ada juga. Ya ada. Nah, gimana tuh kayak mengatasinya gitu? Kalau saya sih alhamdulillah. Biasanya kalau misalnya orang yang suka digituin tuh dia suka menyendiri orangnya. Nah,
suka menyendiri. Makanya nanti kalau misalnya ada bapak-bapak sekalian mau masukin anaknya, bilang jangan menyendiri gitu. Cari teman. Kalau misalnya kita punya kumpulan kan, kalau kita nggak menyendiri, itu orang yang mau ngituin kita pun segan-segan juga, soalnya kita ramean gitu kan. Nah, kebanyakan mungkin cerita-cerita di pondok-pondok tuh dia suka gitu karena suka menyendiri, gitu nggak pernah berbaur. Nah gitu, udah gitu kelihatan lemahnya kelihatan, jadi mungkin mudah aja nih dikalahin, jadi kan. Ya. Yang penting sekali memang orang tua dulu ya yang support ya. Support orang tua. Kalau ini misalkan apa namanya situasi kan kalau di pondok mungkin makanan juga terbatas, kemudian baju nyuci sendiri kan? Ada nyuci sendiri, ada yang laundry. Ada laundry juga ya, ada nyuci sendiri. Itu mengatasi itu gimana biasanya? Apakah tambah ada jajanan kantin sendiri atau gimana? Ya bulanan, jajan bulanan biasa. Oh ada. Ada jajanan bulanan, jadi tiap bulan kan dikasih uang saku ya buat jajan. Nah itu ya kita belajar mengatur keuangan juga kan, belajar mengatur keuangan buat jajan. Misalnya dulu saya tuh sebulan dikasih 300.000. Ya pinter-pinter sehari berarti harus 10.000 ya. Sampai sebulan tuh pas gitu. Murah ya, di Jawa Timur makanan murah ya? Jawa Timur ya alhamdulillah masih murah. Kalau di daerah sini kurang tahu. Di sini mahal. Ya. Kemudian apa namanya yang paling penting lagi tuh saya ingin tanya ke beberapa orang nih. Yang di Kamboja suruh ke depan dong. Ketika menghadapi Quran nih, katakanlah satu lembar Quran. Bagaimana ngerjain Qurannya supaya hafal antum sehari maksimal tuh yang paling top berapa banyak bisa menghafal dari nol ya, dari yang belum hafal? Itu satu halaman. Satu halaman. Ya. Nah, satu halaman ini gimana dibaca berapa kali, diulang berapa kali gimana? Yang pertama tuh kita gimana ya? Atau di store tajwidnya dulu apa? Bacaannya dulu. Bacaannya dulu. Dengan cara membaca. Pertama kita baca kan kayak belum ada bayangan kan biasanya kita baca. Itu sering diulang-ulang sampai 20 kali atau 40 kali itu insya Allah udah ada bayangan. 20 kali lah diulang-ulang. Diulang, baca aja. Baca itu udah kayak mau ngasih bayangan lah, ngambil bayangan. Baru di situ mulai menghafal. Kita hafal dari ayat, nanti ngafal ayat 1 udah ada hafal, lanjut ke ayat 2. Nanti diulangi dari ayat yang pertama ke ayat kedua, dari ayat pertama ke ayat ketiga, gitu aja terus. Termasuk menghafalkan nomor ayat nggak? Enggak ya. Kalau itu ada metode tersendiri kalau misalnya ngafalin ayat, seperti metodenya Ustaz Hidayat. Gitu. Terus menjaga yang sudah, misalkan antum sudah punya 10 juz nih. Kan kita tuh tugasnya menghafal yang baru, tapi yang sudah tetap harus diingat kan. Nah itu gimana? Ada yang namanya murojaah simaan 1 juz. Jadi misalnya kita udah hafalan, kalau misalnya di pondok kami namanya manzil. Jadi hafalan yang sudah terlewat itu diulang lagi. Misalnya kami tuh pagi jam 6:30 itu misalnya masuk kelas tahfiz kan. Masuk kelas tahfiz itu setoran hafalan baru. Ya, satu halaman. Nah, nanti ada lagi di waktu jam 8:30 itu kita mulai setoran yang lalu 2 lembar setengah ke belakang. Misalnya kita udah menghafal setengah juz daripada Al-Quran. Nah, kita hafalan baru 1 halaman, baru 2 setengah lembar ke belakang kita ulang. Di waktu jam 8:30 kita setorkan ke Ustadz misalnya gitu. Nah, itu untuk memperkuat hafalan. Nah, juga nanti ketika siang atau pokoknya dalam sehari itu kita harus ada minimal 1 juz untuk diulang di murojaah, 1 juz minimalnya. Misalnya jadi total sehari itu berapa jam waktu untuk berhubungan dengan Quran? Total. Kalau di pondok tahfiz dulu saya itu seharian full. Isinya ngapal Quran aja. Pas di pondok tahfiz. Kalau di sekarang Temboro bangun jam berapa? Kalau di Temboro ini kan digabung sama diniyah ya, alim kitab. Jadi pagi dari jam 6:30 sampai jam 10 itu khusus tahfiz. Tahfiz. Baru nanti siang
ba'da zuhur itu kita belajar kitab. Kitab. Ba'da zuhur sampai asar itu kita Ini belajar yang kitab. sudah kelas alim nih ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tahfiznya, kalau misalnya di Temboro ini kan nggak ada tahfiz khusus, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi tahfiz alim tuh gabung. Kalau nggak alim toh, kalau nggak alim sama formal. Nah, kalau di Temboro. Nah, biasanya bangun tuh kita jam 3 udah mulai istighosah. Zikir gitu kan, zikir istighosah. Mulai jam 3. Nah, mulai jam 3. Bangun, Istighosah. atau tahajud dulu. Habis istighosah bisa tahajud dulu. Tahajudnya infirodi sih, maksudnya sendiri-sendiri, masing-masing. Habis tahajud ya kan masih ada setengah waktu subuh. Lu biasanya anak-anak ngaji buat hafalan setoran. Setoran buat di pagi hari setengah 7. Ada juga orang yang dari malam udah persiapan, ya tergantung enaknya santri sih sebenarnya. Kalau jumlah hafalannya nggak ditarget, kemampuan masing-masing. Target paling minimal tuh 1 halaman itu udah paling dikit. Sehari. Ya, sehari. Sehari 1 halaman ya. Itu paling dikit 1 halaman. Makan berapa kali kalau di pesantren itu? Kalau di Temboro sendiri makannya 2 kali. Jam? Dari jam setengah 11, jam 11, sama jam 5 sebelum maghrib. Ini pas sarapan masing-masing? Sarapan masing-masing. Ada tapi kantin ada? Ada di kantin. Oh iya. Antum sudah kitab juga belajar? Antum udah belajar kitab apa aja? Kalau kita fikih pakai apa? Sudah berapa level? Udah Pakai. level pertama masih. Dari mana? Saya dari Bekasi. Siapa namanya? Nama saya Toha. Oh, ini yang dari Filipina namanya siapa? Anhar. Anhar. Nah, di Filipina sudah belajar kitab belum? Belum, karena di Filipina ini pondoknya jauh. Oh, jauh. Dari tempat kami itu jauh 8 jam. Oh, 8 jam. 8 jam naik kapal baru apa? Oh, naik kapal laut, kapal air. Kapal laut baru ada pondok yang belajar kitab. Jadi di Filipina belum belajar kitab. Tapi Belum. antum sudah selesai Quran di sana, sudah habis. Sugro. Sugro sudah. Sugro. Iya. Nah sekarang di sini udah berapa tahun? Di sini baru 2 tahun. Qurannya diulang nggak? Setoran Qurannya diulang lagi nggak? Tahun ini insya Allah mau masuk. Diulang lagi. Kitab sudah apa? Misalkan kalau fikih pakai kitab apa? Fikih baru Baijuri, masih dasarnya. Ya dasarnya. Tafsir pakai? Tafsir ya pakai. Belum. Udah. Belajar Pakai apa? tafsir. Pakai kitab apa? Jalalain. Jalalain. Pakai Jalalain. Kemudian kitab apa lagi? Bahasa Arab pakai kitab apa? Kitab khusus atau apa? Kalau yang tahun sekarang di pondok kami Sunan Giri ya ada pelajarannya namanya Arlik, subjek Arlik. Khusus bikinan situ atau kitab dari luar? Dari luar. Iya dari luar. Dari luar. Umul Lisan. Bahasa Arab. Itu dipelajari baru tahun ini. Nah, terus antum kan sekarang sudah 2 tahun ya? Nah, gimana perasaan dari Filipina kan kemarin coba diulang ini jauh banget katanya perjalanan Filipina. Pertama dari kampung sendiri naik untuk bisa datang ke sini. Naik kapal. Naik kapal berapa jam? Naik kapal ke provinsi itu 4 jam. 4 jam. Dari provinsi ke Zamboanga Peninsula itu Armaa. Itu 2 jam 3 jam naik pesawat. Kemana? Dari kampung ke provinsi naik kapal 4 jam. 4 jam. Dari situ naik dari provinsi ke Zamboanga Peninsula itu Armaa. Itu Naik apa? Naik pesawat. Berapa jam? Itu 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Nah, dari situ Zamboanga ke ibu kotanya Filipina ke Manila 6 jam. 6 jam. Terus dari Manila ke transit KL. Ke KL dulu? KL dulu. Ke Kuala Lumpur dulu? Kuala Lumpur dulu. Berapa jam? Itu 6 jam. Allahu Akbar, 6 jam. Dari Kuala Lumpur ke Surabaya 3 jam. Dari Surabaya ke Temboro 5 jam. Belum tahu ya. Dari Surabaya ke Temboro pakai mobil kan? Pakai mobil ya. Biasa dijemput nggak? Dijemput. Tapi dulu ya nggak tahu Pak, karena Nah, saya ulangi lagi. Dengar nama pesantren Temboro ini sehingga sampai ke telinga antum yang ada di Filipina ini dari mana? Ada bahwa di Indonesia ada pesantren besar namanya Temboro. Itu kan antum kan di kampung kan? Di kampung. Itu di kampung kami, di pulau kami itu ada itu
kiai kami. Beliau lulus dari Temboro. Lulusan Awalnya ceritanya saya minta cerita kepada beliau. Kata beliau, aku mondok ke Temboro gara-gara istimewa, ada jur istimewa ke Temboro. Ada gerakan dakwah tabligh. Iya. Terus ada taskilan khidmat dari Sabah Malaysia ke Indonesia Temboro, khidmat dapur untuk jur. Beliau ikut. Pas ikut ke Temboro, ternyata ada pondok di situ. Ternyata beliau gitu. Ya. Pas waktu perpulangan, beliau minta izin ke orang tuanya. Pak, saya mondok dulu di sini. Ya. Mondok beliau di Temboro nggak pulang-pulang itu selama 8 tahun. Allahu Akbar. Baru pulang ke Filipina. Terus itu sekali balik lagi ke Temboro ngambil 2 tahun. 10. Langsung ke 4 tahun. 12 tahun pulang. Setelah itu dan mendirikan pondok di Filipina. Dari pondok 2 tahun 3 tahun baru lanjut ke Kairo, Egypt. Ke Egypt. Ke Egypt. Nah, di Filipina itu masih terbatas sekali ya pondok-pondok yang gede gitu ya. Iya, masih terbatas. Terbatas sendiri. Jadi orang-orang Islam paling kalau universitas Islam ada nggak di Filipina? Nggak ada ya. Salah apa ya? Mereka luar biasa untuk belajar tuh sudah niatnya sarananya nggak ada di sana. Jadi rata-rata ada berapa banyak teman-teman yang dari Filipina yang di Temboro sekarang? Sekarang jumlah kami 100 lebih. 100 lebih di Temboro saja itu, Temboro, ya. Belum tempat lain. Nah, belum. Masya Allah. Ada yang ke Malaysia. Bayarnya berapa? Kalau di Temboro bayarannya berapa sekarang? Per bulan 650. Wah, murah banget 650. Udah berikut makan itu? Ya. Atau lain lagi? Makan lain lagi? Makan 2 kali. Makan 2 kali. Ada uang pangkal nggak pertama masuk? Ada nggak? Ada. Berapa? Itu uang pendaftaran 3.500.000. 3 juta. Uang pendaftaran 3.500 buat lemari, buat apa? Lemari enggak, itu di luar lemari kita. Setahun. Uang pendaftaran setahun kan? Kayak yang bulanan kan 600 tadi. 600. Itu 3.500.000 buat bayar awal aja. Bayar uang pangkal lah istilahnya. Jadi nanti tiap tahun tuh ada uang daftar ulang. Berapa? Sama 650 juga. 650. Ya untuk ukuran sekarang mah murah lah. Kita aja di sini SD aja mahal. Itu di luar kitab, di luar lemari. Ya itu. Kalau kitab sama lemari sendiri. Tidur di sana di Temboro tuh kan tidurnya di asrama pakai ranjang-ranjang atau ngampar sekarang? Ya kita punya alas sendiri. Punya. Nah, harus punya alas sendiri. Tapi semua sarana ada, tinggal dibeli di. Ada, tinggal dibeli di koperasinya. Di koperasinya ada ya. Masya Allah, masya Allah. Antum gimana ceritanya? Antum sudah habis belum? Sudah habis. Coba antum baca dong, baca ini dong, baca surat pendek dong. Satu baca. Antum belum jadi imam kan? Ini dari ini. Namanya siapa? Kenalkan dulu. Nama saya Mustaqim dari Kamboja. Mustaqim dari Kamboja. Coba saya ingin dengar suara orang Kamboja. Baca surat pendek apa bebas? Baca. Gak apa-apa lah surat pendek. Jangan malu-malu. Sudah berapa tahun di sini? Di sini. Nah, di Temboro? 2 tahun. 2 tahun. Ya, sok. Baca benar dulu. Yang enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah. Di ini apa namanya? Di Kamboja sudah habis dari sana atau belum? Dari Malaysia saya habis. Oh, dari Malaysia. Oh, dia orang Kamboja. Belajar di Malaysia. Di Kamboja sendiri tidak belajar. Saya belajar tuh belajar sekolah aja. Sekolah biasa umum. Umum. Lalu pergi ke Malaysia. Ya. Waktu masuk Malaysia sudah punya berapa juz belum? Masih 0. 0. Nah, Belum belajar. di Malaysia berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun dapat berapa juz? Habis. Ya, selesai. Sudah.
Sudah habis? Ya, Ustaz. 2 tahun udah habis mereka di Malaysia. Di mana di Malaysia? Pesantren mana? Di Pahang. Pahang? Ya. Pesantren tabligh juga itu? Ya, tabligh. Pesantren tabligh? Ya. Nah ini Pak, ini Pak, ambil hikmahnya Pak. Dari gerakan tabligh ini Pak, bukan hanya mereka, kan kita dakwah, huruj. Ini jangan salah Pak. Dari sini tuh menyebar, mereka membentuk-bentuk pesantren-pesantren Pak. Di pedalaman-pedalaman di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana. Ada banyak di situ orang-orang Islam, kan minoritas di sana tuh banyak Islamnya. Banyak Islam. Ya. Orang Cam Pak. Orang Campa tuh banyak juga. Orang Islam tuh ada suku apa ya? Campa. Terus ada apa lagi selain Campa di sana tuh? Melayu. Oh, Melayu ada juga. Ya. Oh. Antum pakai bahasa apa di sana sehari-hari? Di Indonesia. Di sana di Kamboja. Bahasa Campa. Bahasa Campa. Ya. Oh. Tapi waktu pergi ke Kamboja sudah bisa bahasa Melayu belum? Waktu datang ke Malaysia? Belum bisa. Belum bisa? Ya. Jadi bisa bahasa Melayunya di Malaysia? Ya, di 2 tahun itu. Nah, terus tertarik dapat berita sampai ke Temboro, gimana ceritanya? Ceritanya ada teman saya di sini. Teman saya dia menuk di sini, di Temboro sini. Sudah duluan? Ya, di sini. Sampai sekarang masih? Sekarang masih ada. Masih ada? Darah satu. Nah sekarang bedanya antum belajar, kan terus itu kan sama-sama pesantren tabligh tuh, yang di Malaysia dengan yang di Temboro, apa bedanya dari programnya itu? Kalau di Indonesia saya menunya cuma tahfiz tok. Oh, tidak ada ilmu alim, tidak ada? Nggak ada. Kitabnya tidak ada? Cuma belajar dikit-dikit dan dikit-dikit. Nanti Ustaz ada tambahan 1 jam kah, sebentar aja. Kalau di sini penuh dengan kitab-kitab diniyah. Ya. Rencana antum nih mau berapa lama di Temboro? Mau sampai alim, sampai ini? 10 tahun. Rencana 10 tahun? Masya Allah. Jadi pulang nanti ke sana sudah jadi ulama, dirikan pesantren di sana. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin. Nah. Kemudian apa namanya? Kalau ini kiriman uang dari orang tua di apa? Transfer? ATM? Ya. Oh, sana diisi, tinggal ambil di sini aja. Ya. Nah, tapi nggak ada kesulitan, mudah. Di sana pakai dolar sana. Gaji berarti nggak 2 tahun ini belum pernah pulang? Sudah pernah pulang belum? Berat ya untuk pulang ke sana ya. Mereka katanya berat untuk dapat visanya ke sini ke Indonesia tuh. Kita baru tahu ternyata visa Indonesia itu susah loh. Kalau visa buat wisata, negara-negara ASEAN itu kan visa on arrival kan. Datang langsung dicap di airport. Saya kan ke Malaysia kayak itu, udah masuk, tapi itu umurnya cuma sebulan. Tapi untuk tinggal tahunan ternyata mereka bayar mahal katanya. Habis berapa bayar visa? Visanya dalam setahun 5.700.000. 5.700.000 Pak, mahal Indonesia ini pedit itu dalam 1 tahun tuh ya? Dan itu nunggu lama? Sampai hampir setahun ya? Masya Allah. Jadi banyak Pak, ini kenapa saya tuh sering ngomong ke sini, ada teman jamaah tabligh ke sini Pak, mereka datang ke Irian, ke pedalaman Pak, bahkan mereka datang ke tempat tuh yang mobil tuh nggak bisa. Motor itu nggak bisa, mereka gendong peralatan, datang ke sana, bikin majelis di sana. Jadi kita ini jangan lagi sekarang bicara-bicara bertengkar masalah fikih, yang satu Persis, yang satu NU, Muhammadiyah, lupakan itu Pak. Sekarang kita hadapi persoalan umat nih, bagaimana Pak? Cuma berapa persen di antara kita yang bisa baca Quran coba? Jadi kita kalau ada yang kayak begini-begini harus bangga kita Pak, kita support, kita terima. Wah, ima balieur juga nuspang di sana. Saya tuh kadang-kadang kesel Pak kayak gitu deh. Jangan lihat perbedaan kita itu. Semua itu umat Islam, la ilaha illallahnya sama, tauhidnya, Qur'annya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama. Masalah-masalah kecil mah dari dulu juga yang ada Pak. Tiba bahwa perebut tahlil, perebut kunut, perebut nuk itu. Betul nggak Pak? Coba kalau kita lihat gini kan hati kita bergetar Pak. Mereka untuk bisa datang ke Indonesia, Masya Allah, perjuangannya, tenaganya, waktunya dan lain-lain. Ada ini nggak? Ada culture shock nggak? Ada budaya beda nggak dari Filipina, tiba-tiba di sana kan Jawa ya, orang-orang Jawa, ada sesuatu yang berbeda nggak sehingga, tidak nyaman ini, ada nggak? Biasa aja. Makanan? Makanan ya sama aja orang-orang kita kan. Bedanya Indonesia suka yang pedas. Sama yang manis-manis. Manis-manis. Kalau Filipina? enggak. Oh, Filipina tidak. Oh. Di situ. Kalau di ini sama Kamboja sama. Oh, bedanya sana manis juga sana, tapi nggak terlalu pedas. Pedas. Ya, nggak terlalu, tapi manis. Masya Allah. Jadi nanti antum tolong juga sampaikan ke saudara-saudara
Di Indonesia tuh banyak pesantren selain Temboro tuh, wah banyak sekali. Mau pesantren seperti Temboro ada, mau pesantren modern seperti Gontor ada di sini, yang Aswaja ada, yang Salafi Wahabi ada, semua insya Allah lah semua juga ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita jangan lihat yang perbedaan-perbedaan kecil ya. Kalau perbedaan kecil furu'iyah itu di mana-mana ada lah kayak gitu lah. Tapi bagaimana kita melihat Islam ini secara utuh, Islam ini secara keseluruhan, dan kita perlu kuat kita. Kalau kita yang kecil-kecil bertengkar, yang kecil-kecil kita berbeda, berdebat, buang-buang itu wah lemah kita nanti kayak gitu ya. Insya Allah. Jadi antum hari ini sehari lagi di sini, besok pindah ke Al-Ihsan. Ke Al-Ihsan sana. Ininya DKM-nya. Pak Dr. Rois nanti di sana, sama-sama di sana insyaallah. Ya, silakan ditutup. Ada Bapak, ada pertanyaan Bapak? Kerjaan orang tuanya apa Ustaz atau orang tuanya? Orang tuanya Ustaz bukan antum? Kerjaannya Ustaz. Bukan. Biasa aja. Biasa aja. Antum orang tuanya Ustaz? Bukan juga. Bukan. Antum? Orang tuanya ketua kampung. Hah? Oh, Ustaz bukan orang tuanya? Bukan. Kerjaan apa orang tua? Kerja apa? Toko, dia buka toko. Punya toko. Dia punya toko. Punya toko. Bapak ada pertanyaan Bapak? Iya. Sok. Temboro itu di mana? Temboro itu di mana katanya? Temboro itu di Provinsi Jawa Timur, Pak. Kabupaten? Kabupaten. Kabupatennya Magetan. Magetan. Samping Madiun. Kemudian mau nanya, katanya ke Indonesia itu visanya sulit. ASEAN itu tanpa visa. Gimana? Tanpa visa itu yang wisata sebulan, Pak. Yang Bapak kunjung wisata sebulan. Ini kan dia tahunan tinggal di sininya. Silakan Pak, ada pertanyaan Pak? Abah ada pertanyaan Pak? Nah, hoyong inju jadi hafal Quran? Sok. Jadi Pak kalau setahun bayarnya sabaraha ke Temboro? Setahun itu berarti Pak yang uang pangkal berapa tadi? 3 jutaan. Kemudian bulanannya 600 ribuan. Itu aja. Nanti terakhir bayar lagi 600 ribu. Kayak gitu. Ya, tambah mungkin keperluan-keperluan. Kalau setahun lagi bayar lagi ya 3 juta? Enggak, cuman bayar daftar ulang aja 600 ribu juga? 600 ribu juga. Masuknya aja 3 juta. 3 juta. Makan 2 kali. Ya, kalau 2 kali antum gemuk kayak gini wah. Rezeki ya. Makannya pakai nampan, berempat. Makannya di sana sistemnya jadi per kamar punya bakul masing-masing. Bakul nasi sama bakul lauk. Itu biasanya per kamar kan berjumlah sampai 30 sampai 40 orang. Nah, itu bakul tuh gimana ketua kamar tuh pinter-pinter ngebagi biar semuanya tuh dapat. Oh, berjamaah jadi satu bakul dibagi untuk satu grup. Ya, anggotanya ada yang pakai nampan, ada yang pakai piring juga. Jadi ya terserah. Oh, nah satu bakul ini satu grup sekitar 30 orang. Ya, 40-30. Wah, masa diatur oleh ketuanya, ketua kamar. Wah, tapi ini cukup kenyang. Ya, namanya santri yang enggak ada lah. Kadang udah enggak ada ngeliwat. Kadang kalau telat kastrologi udah enggak ada. Kalau telat dikit kita nyimpen piring atau nampan ya kebagian. Oh, kelewat. Tapi ada cadangan kalau ada duit bisa beli di kantin. Ya, di kantin tuh banyak kalau ada uang. Nggak kurang lah ya, ada duitnya. Berarti harus cadangan itu dibiarkan uang jajannya 300 ribu lah rata-rata ada cadangan ya. Semua keperluan ada di ini kan, ada koperasi kan? Lengkap, insya Allah kalau di Temboro itu udah lengkap semua. Lengkap semua ya. Kesehatan kalau ada yang sakit segala macam? Di sana punya yang namanya posko kesehatan, kayak puskesmas gitu khusus punya pondok, tapi umum juga bisa. Ada siapa? Ada petugas? Dokter? Ada dokter jaga. Yang jaga di situ ada, yang 24 jam ada. 24 jam? Nah itu Pak pesantren udah gede mah kayak gitu. Jadi kalau ada yang sakit-sakit nggak usah repot-repot. Langsung biasanya kan di pos di Temboro ini kan ada namanya holako kan. Jadi setiap holako tuh ada petugas RKS, ruang kesehatan santri. Jadi kalau misalnya santri-santri yang sakit masuk ke RKS, tapi kalau sakit udah parah langsung diantarin ke posko itu. Bisa dirawat di situ, bisa. Dan di situ ada dokter 24 jam. 24 jam. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang lebih berat, dirujuk ke rumah sakit. Terdekat. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang berapa ribu Temboro tuh? Kalau di Temboronya sendiri ada 30.000. 30.000. Di cabang-cabang? Kalau sama cabang-cabangnya total sampai 50.000 lebih. Cabangnya aja. Di mana aja? Di mana aja? Udah kalau terdata yang pernah disampaikan tuh udah 300 lebih cabang Temboro di seluruh Indonesia, juga di luar. Di luar negeri di mana aja cabangnya? Filipina ada kan? Di Filipina ada? Di Filipina di Filipina sudah cabang 3? Di Temboro, kamu aja? Cabangnya berapa?
Oh, cabang di Kamboja belum ada. Belum ada. Termasuk di Malaysia ada cabang Temboro ada 14. Sisanya ada di Thailand juga ada. Thailand. Sisanya di Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Di Jawa Barat ada di Purwakarta, di Bandung, di daerah Pengalengan. Pengalengan ada cabang juga. Terus di Kuningan ya, Jawa Barat. Iya. Di Bekasi juga ada, di Bogor ada 3 atau 2 gitu. Di Jakarta paling banyak kalau cabang Temboro tuh ada di Lampung sama Riau. Oh, Lampung sama Riau. Sampai puluhan. Pimpinan pesantrennya siapa Temboro? Sekarang siapa? Sekarang dulu kan pesantren dipimpin oleh ayah, maksudnya pendirinya itu namanya Kiai Haji Siddiq. Awal pendiri pondok. Baru diterusin sama putranya Kiai Mahmud Khalid Umar. Kiai Mahmud Khalid Umar diterusin sama putranya Kiai Haji Uzairon Trevor Abdullah. Ketemu saya dengan Pak. Setelah itu meninggal. Habis itu beliau meninggal diterusin sama adiknya Kiai Haji Umar Fatullah. Sekarang itu. Sekarang sama Kiai Haji Umar Fatullah. Dibantu sama adiknya lagi Kiai Haji Ubaidillah Ahror. Berdua berarti. Yang Kiai Haji Umar Fatullah itu bagian pendidikan. Kalau misalnya Kiai Ubaidillah yayasan dan pembangunan. Suka sering ada pejabat kan datang ke sana ya? Ya. Apalagi kalau mau pemilu gitu suka. Masuk kemarin pas capres. Ada datang. Capres tuh termasuk semua calon pernah ketemu semua. Soal ke Kiai. Nyari-nyari suara. Iya. Soalnya kan siapa aja pejabat-pejabat datang ke sana pernah kemarin? Hampir semua. Itu yang calon presiden 3 kandidat itu hampir pernah semua ke sana. Hampir pernah semua ya. Termasuk. Tapi kata Pak Kiai gimana kata Pak Kiai? Ya Pak Kiai kita nggak nunjukin beliau milih mana ini gitu, nggak terlalu nampakin lah. Iya. Jadi mungkin para presiden tuh kira Kiai kita tuh milih mereka, padahal nggak tahu ya milihnya siapa gitu. Iya aja gitu. Gitu. Jadi ngerasanya mereka kayak milih mereka gitu, kayak pihak mereka. Padahal semuanya tuh pada kesana semua gitu. Iya. Kayak Pak Anies datang ke sana, terus Prabowo, sama Pak Ganjar, malah Pak Ganjar kan wakilnya semuanya. Ya, itu minta mau khutbah di sana, khutbah Jumat, tapi ditolak sama Kiai. Nggak bisa, soalnya khutbah Jumat di sana khusus keluarga Kiai. Oh, yang khutbah keluarga Kiai. Masya Allah. Ya. Ada Pak pertanyaan lagi Pak? Ya Pak, tanya-tanya. Jadi kalau saya misalkan punya cucu nih, saya nih pingin pesantren, kan kadang-kadang orang tuanya kakeknya pingin, tapi anaknya belum tentu kan. Atau misalkan teman-teman di sini juga apa kiat pertama supaya anak kita cucu itu mau pesantren gimana? Ya kasih semangat lah, maksudnya dikasih motivasi kan. Tapi kita jangan terlalu memaksa juga, takutnya kan santri itu kalau dia dipaksa dengan kemauan kita stres. Malah di sono tuh di pondok kami banyak juga santri yang beling, bahasanya ada juga susah diatur tuh, mungkin karena terlalu dipaksa juga kan. Ada aja ya kalau oknum kayak itu ya. Dia pusing akhirnya sering kabur lah kemana. Ada aja gitu ya. Ada aja. Makanya. Itu umur berapa itu? Paling mudah di sana ada pondok yang memang buat anak-anak kecil juga ada. Oh, ada khusus. Holako khusus buat anak-anak kecil yang dia belum lulus SD mau mondok bisa. Itu di Holako Manis Rejo biasanya. Dipisah itu. Dipisah. Penanganannya khusus berarti ya. Ya, Pak. Berapa banyak anaknya sekarang? Oh, banyak, kurang tahu juga sih. Soalnya hampir mau 1.000 juga di daerah Manis di. Berarti perlakuannya khusus yang kecil ya? Perlakuannya khusus. Ya, pembimbingan khusus juga. Masya Allah. Ada yang melanjutkan ke Madinah atau kemana? Nah, alhamdulillahnya banyak juga yang dari Temboro nih ngambil bahasanya tuh tabarukan ya. Tabarukan ngambil ada yang ke Pakistan, ke Yaman termasuk juga banyak. Terus Mesir juga ada. Ya di sana sekedar tabarukan. Jadi kitab-kitab yang di sana sama di Temboro sama pelajarannya, cuman kita ngambil tabarukan ulama yang ada di sana kan, kayak di Yaman ambil sanad sama sekali ambil sanad mungkin ya. Ngambil sanadnya kan itu alhamdulillah. Tapi sebenarnya pelajaran kitab-kitab di sana tuh sudah cukup mumpuni ya. Ya alhamdulillahnya insya Allah sanad di Temboro sendiri pun alhamdulillah lengkap Pak. Sudah lengkap semua ya. Semua ada.
dari hadis kutubus sitah. Terus kutubus sitah tuh semua ada sanadnya, mulai dari terus fikih semua yang dipelajarin tuh ada sanadnya, insyaallah. Khususnya fikih Imam Madzhab Syafi'i ya. Nah, terus alhamdulillah semua lengkap di sana, Pak. Saya dengar di sana tuh bukan hanya menghafal Quran, tapi ada yang hafal kitab ya. Bulughul Maram dihafal. Hafal kitab hadis. Ada itu benar. Ada Bulughul Maram, Mukhtasar Bukhari. Kemarin Gus Mahmud, Gus putranya Kiai Zairon Taifur Alhamdulillah kemarin baru 2 kitab hadis, Sahih Muslim sama Bulughul Maram. Dihafal itu. Dihafal 1 kitab. Ya Allah ya. Itu 2 kitab dihafal dulunya. Lebih berat kan itu, ngapal hadis itu lebih berat kan? Masya Allah. Enggak dibandingkan menghafal Quran lebih susah kan? Ya jelas, soalnya kan ada rawi kan. Rawinya. An hadasana bihi terus hadasana gitu ya. Itu kan panjang biasanya. Paling matannya maksudnya perkataan nabinya cuma segini doang. Sedikit. Tapi karena rawinya panjang kan itu yang membuat susah. Itu yang harus dihafal. Luar biasa, ini keren Bapak pesantren di kita nih. Keren loh. Jadi nggak kalah ya mereka sama di luar negeri itu udah. Ya. Cuman nggak terlalu. Jasa SMP SMA ada nggak? Ada. Di sana ada kelas formal juga. Ada kelas untuk sekolah, ada yang mau ngambil sekolah. Itu ada di sana, MI, MA. Oh, dari PAUD juga ada sih, PAUD, MI, MA ada. Jadi mau dapat formal bisa. Yang pesantrennya bisa. Atau mau ngambil paket bisa juga. Ambil paket bisa juga ya. Yang Masya Allah. Kalau untuk ilmu faraid gimana? Faraid kami dipelajari di kelas 4 dan 5. Jadi di sana kan sistem pelajaran 8 tahun minimal, ada ekstranya 2 tahun. Untuk pelajaran faraid itu di kelas 4 dan 5. 4 dan 5 faraid mawaris. Pembagian apa namanya? Waris. Harta waris ya. Kelas 4 dan 5. Tapi sekarang ada program baru. Jadi mawaris itu cuma di kelas 4 aja. Di kelas 4 aja. Mulai tahun ini sih. Tahun kemarin. Kelas 4 setahun. Jadi setiap kelas masing-masing setahun. Nah itu kalau misalnya mau naik tingkat ya tergantung santrinya juga. Ntar pas naik kelas, gak naik kelas tuh ada juga sama. Tergantung masing-masing jadi. Ketertibannya dia bisa naik kelas, dilihat pertama nilainya. Harus di atas rata-rata. Udah gitu ketertibannya. Kayak gimana anaknya, dia sering bolos atau enggak. Nah, kalau misalnya sering bolos nanti dipertimbangkan kenaikan kelas gitu. Jadi nggak sembarang. Terus setiap mau naik kelas tuh ada pengetesan baca kitab. Di setiap kelas-kelas genap. Misalnya kelas 1, kelas 2 mau naik kelas 3. Pas di kelas 2 mau naik kelas 3 tuh ada pengetesan. Oke. Kalau misalnya ada tes-tesan yang nggak lulus ya nggak naik. Mbak ini siswa internasional dari negara mana aja di sana? Internasional, kalau santri putranya ada orang Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, udah gitu ada Filipina, Laos, ASEAN berarti ya banyak. Ya daerah ASEAN insya Allah, kecuali Myanmar. Myanmar nih. Ada. Myanmar juga. Myanmar ada di pusat. Dari Timur Tengah nggak ada. Di Timur Tengah kemarin ada dari Sudan. Dari Sudan, dari Afrika. Terus kalau santri putri ada yang dari New Zealand. Switzerland. Dari Switzerland ada santri putrinya. India ada nggak? Dari India belum tahu ya, kalau India belum terdeteksi. Belum kelihatan sih. Cuman kalau misalnya ada orang Sudan, orang ini kan kelihatan ini orang mana nih kan. Orang Cina ada, Cina, Jepang. Oh ada. Cina, Jepang ya. Cina. Nah, Sorop mulai dari kelas 1 kami udah pelajari. Kelas 1 itu tapi masih kitab terjemah, kayak kitab kalangan buatan Temboro sendiri, namanya 10 permasalahan Nahu. Nah, Soropnya itu kitab menunjang Nahu, itu dari kelas 1. Nanti kelas 2 naik ke kitab Mukhtasar Jiddan, kitab Nahu. Nah, masih kitab Nahu. Sorofnya apa? Qaidul Iqlal. Sorop Tasrif. Baru kelas 3 kita belajar Imriti. Kelas 4 Qaidul Lughah. Kelas 5 udah masuk Alfiyah. Kelas Alfiyah ini 2 tahun, kelas 5 dan kelas 6. Dihafal nggak? Dihafal nggak Alfiyah? Ada. Jadi ada orang yang dia ngafal bait Imriti 1000 tuh ada. Cuman nggak semua. Ya. Bagi orang yang mau aja. Imriti itu kitab alat juga, Pak. Kitab alat. Nahu Sorop. Jadi sampai kelas 8 tuh baca kitab bisa udah? Insya Allah, tapi
Itu bagi orang yang sering mutolaah biasanya kan. Tergantung masing-masing Nah, ya. tergantung masing-masing juga. Jadi mondok di sana tuh balik lagi ke santrinya masing-masing. Oh iya. Jadi kita harus kalau misalnya punya anak mau mondok sana betul-betul motivasi lah gitu. Motivasi tapi jangan terlalu dikekang, takutnya stres kan. Ada juga anak di sana tuh karena terlalu dikekang sama orang tuanya, kamu harus begini, harus hafal ini, harus hafal itu, stres dia akhirnya. Akhirnya kabur. Padahal pinter dia orangnya. Cuman karena terlalu dikekang, kabur sampai ngaku-ngaku diculik, suruh bayar apa denda segini-segini. Pokoknya karena itulah mungkin karena terlalu ditekan sama orang. Padahal enggak. Dia udah pusing katanya. Oke. Kalau Atoha bisa kesini ini program dari pesantren atau sendiri? Dari pesantren. Pesantren, Pak. Jadi tiap tahun ada 40 hari kami, jadi kayak belajar bermasyarakat. Kayak macam praktek lapangan. PKL gitu. Kalau di sana itu cenderung kan pahamin banyak gitu. Apa di sana itu? Syafi'iyah lah. Ya, Di sana fikihnya. NU. Jelas, soalnya sanad keilmuan di Temboro ini dulu Kiai Haji Mahmud Khalid Umar itu lulusan Tebu Ireng, Pak. Pondoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Jadi bisa dibilang NU tulen lah gitu. Masih NU, alhamdulillah. Oke, cukup Pak ya? Oke, ditutup sekarang. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurangnya datangnya dari kami dan bila ada benarnya semua datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi